Bab tentang ibadah kurban ini, semua kitab-kitab fikih pasti mengawalinya dengan membahas hukum daripada berkurban tersebut. Sebahagian kecil ulama, bunyi kalimatnya itu penting juga kita pahamkan karena mengandung makna yang luas. Sebahagian kecil ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Mereka berlandaskan kepada firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, fasolli lirabbika wanhar. Fasolli, maka kerjakanlah solat, lirabbika, semata-mata karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini menjadi dalil bagi sebahagian kecil ulama tadi. Kemudian sebahagian besar lagi ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya sunnat muakkad. Muakkad itu artinya dikuatkan, sunnat yang sangat kuat. Jadi tuntunan Nabi yang sangat kuat. Mereka tidak berpendapat wajib karena berlandaskan kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap ada landasannya. Landasan hadis yang mereka gunakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum. Kemudian ada hadis lain yang menyatakan wa huwa sunnatul lakum. Arti dari hadis tadi adalah kutiba alayyan nahru, telah diwajibkan kepadaku berkorban, kata Nabi. Jadi wajibnya itu untuk Nabi. Nabi mengakui itu. Makanya Nabi setiap tahun berkorban terus. Kutiba alayyan nahru, diwajibkan kepadaku berkorban, walaysa biwajibin alaikum. Tapi dia tidak diwajibkan kepada kalian, artinya kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ada hal yang diwajibkan kepada Nabi, tapi tidak diwajibkan kepada kita. Contoh lain di luar kurban, itu sholat tahajud. Dalam Al-Quran bunyinya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalimatnya juga perintah, sama dengan wanhar tadi. Tapi sampai saat ini sepakat umat Islam mengatakan bahwa sholat sunnat tahajud itu wajib bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak pernah meninggalkannya. Tapi bagi kita umatnya, hukumnya itu disunnatkan saja. Itu sekedar perbandingan yang bisa kita ambil untuk memahamkan hukum berkorban ini. Wajib bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi kita itu hukumnya sunnat, tapi sunnat yang muakkad. Dari dua pendapat tadi tidak kita temukan ada yang berpendapat kurban itu sunnat ghairu muakkad, tidak ada. Tidak ada yang berpendapat sunnatnya itu sunnat yang ringan, tidak. Ghairu muakkad, tidak ada. Kemudian tidak juga kita temukan pendapat yang mengatakan berkurban itu hukumnya mubah. Mubah itu mau berkurban boleh, tidak berkurban juga tidak apa-apa, tidak ada yang berpendapat begitu.
Apalagi kalau yang berpendapat makruh misalnya semakin tidak ada. Terlebih lagi kalau yang berpendapat hukumnya haram. Itu secuil pun tidak ada. Maka yang berkembang di tengah-tengah umat Islam, tadi sebagian kecil ulama berpendapat hukumnya wajib dengan dalil tadi. Kemudian sebagian besar ulama menyatakan sunnat tapi muakkad. Kenapa mereka tidak memahamkan wajib padahal perintahnya perintah kalimat perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaidah dalam usul fiqih. Hukum asal dari sebuah perintah adalah menunjukkan wajib. Maka ulama yang tadi sebagian besar mengatakan walaupun perintah bukan wajib, maka mereka mengatakan Nabi lebih memahami kalimat ayat itu. Penterjemah Al-Quran yang terbaik adalah Nabi yang sempurna. Pemahaman yang terbaik dari ayat Al-Quran adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita menjadi orang yang, ya maaf kalau bahasa saya ini, karena kecenderungannya memang terlihat lagak paham Al-Quran. Padahal Nabi tidak melakukan yang seperti itu. Walaupun dalam Al-Quran itu ada. Tapi Nabi memahamkan dan mengamalkan yang tidak seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena tentu Nabi lebih paham. Ada beberapa sebetulnya amalan di dalam agama kita yang orang coba-coba langsung ke Al-Quran, padahal Nabi tidak melakukan yang seperti itu. Contoh yang paling nyata itu, berzikir setelah sholat fardu. Al-Quran memang menyuruh kita berdoa kepada Allah dengan lembut, jangan terdengar orang, dengan rendah hati. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi dalam praktek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis yang tidak dibantah kesahihannya, Nabi dan umat Islam ketika itu justru berzikir dengan memperdengarkan suara imam kepada makmumnya. Saya pernah itu ditanya oleh jamaah di seputar itu. Maka saya bilang, ayat Al-Qurannya betul, tapi saya lebih mengikut bagaimana Nabi mengamalkannya. Jadi ada orang, dia pakai Al-Quran, hadis sahih dia tinggalkan. Makanya itulah yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita umat Islam. Mereka langsung kepada Al-Quran, padahal Nabi tidak begitu. Nah, maka dari itu para ulama mengatakan kalimat fasolli di situ, tegakkanlah solat, yang dimaksud bukanlah solat fardu yang 5 waktu. Karena kaitannya dengan wanhar, berkurbanlah, maka fasolli di situ yang dimaksud adalah solat sunat Idul Adha. Maka solat sunat Idul Adha itu hukumnya sunat muakkad, maka wanhar, berkurbannya juga adalah sunnat muakkad. Artinya sunnat yang sangat dikuatkan. Kemudian syariat agama itu dibebankan kepada orang yang sudah mukallaf namanya. Bukan muallaf. Kalau muallaf itu maknanya orang yang baru masuk Islam. Tapi ini mukallaf, pakai kaf. Bukan pakai hamzah, muallaf, bukan. Tapi pakai kaf, mukallaf. Arti mukallaf itu adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan syariat agama. Maka yang dimaksud mukallaf di sini adalah orang Islam. Berarti yang tidak Islam tidak diperintah menjalankan syariat berkurban. Kenapa ini juga saya ingatkan? Karena berkembang di masyarakat kita.
Ada tokoh-tokoh yang non-muslim membagi sapi, membagi kambing ke masjid-masjid untuk berkorban. Saya bilang, apakah itu halal? Halal. Sembelih secara halal. Tapi jangan niatkan itu untuk kurban yang bersangkutan. Boleh disembelih. Untuk menghalalkannya boleh dimakan orang, sembelih secara benar. Tapi itu tidak merupakan ibadah kurban bagi yang bersangkutan. Maka tukang sembelih tidak boleh meniatkan itu untuk itu. Atas nama si Ahok bin Asyam misalnya, tidak boleh. Tapi disembelih boleh, karena supaya halal. Kalau tidak disembelih nanti tidak halal dia. Jadi Islam itu yang pertama. Kemudian baligh, maka keliru besar kalau ada orang berkorban untuk anaknya yang belum baligh. Sekarang terbalik, kurban disembelih untuk yang belum baligh, sementara akikah disembelih untuk yang sudah beruban. Terbalik. Kurban disembelih untuk yang belum baligh, sementara akikah disembelih untuk yang sudah beruban. Padahal hukum asalnya akikah untuk yang belum baligh, terutama yang baru lahir, kurban untuk yang tadi mukallaf, yang baligh. Maka ini harusnya menjadi renungan bagi orang yang kadang-kadang berkurban atas nama anaknya yang belum baligh, belum mukallaf, bahkan dipergilirkan sampai berapa orang. Kemudian mukallaf itu juga bermakna berakal. Kurban itu disembelih untuk orang yang Islam, yang sudah baligh dan dia berakal. Artinya untuk orang yang tidak berfungsi akalnya, maka dia tidak dituntut untuk berkorban. Itulah makna mukallaf. Kemudian mukallaf itu juga bermakna, karena kurban ini ibadah harta, maka perintahnya kepada pencari harta, penanggung jawab harta. Maka rata-rata ini adalah para suami. Istri tidak diperintah. Sebetulnya, bagi wanita agama ini mudah. Cuma kadang-kadang wanita yang membuatnya susah, karena ingin sama seperti laki-laki, menuntut kesetaraan. Padahal dari 5 rukun Islam, wanita itu diperintah cuma 2. Yang 3 lagi tak ada. Wanita tidak diperintah membayar zakat. Yang bayar zakat siapa? Suaminya. Kalau suaminya punya harta, istrinya tidak memilikinya, lalu suami tidak membayar zakat fitrah istrinya, yang berdosa suami atau istri? Suami pasti nggak mau jawab. Biarkan dia yang jawab, katanya. Ibu lah yang jawab nih. Siapa yang berdosa? Suami. Mereka orang kaya, sudah cukup nisab harta mereka. Tapi yang mencari harta itu suami. Siapa yang dituntut menunaikan zakat mal keluarga itu? Suami. Apakah istri berdosa kalau suaminya tidak membayar zakat mereka? Tidak. Kan mudah. Istri tidak dituntut, diperintah menunaikan haji. Karena kemampuan menunaikan haji itu terletak pada suami. Suaminya lah yang dituntut untuk memberangkatkan istrinya, terutama mendampinginya. Sekarang terbalik. Istri sudah haji 11 tahun, suami belum juga sampai sekarang. Menyimpang. Jadi ibu tidak dituntut. Maka selalu saya katakan,
wanita mudah menjadi ahli surga, tapi wanita yang menyusahkannya. Saya sampaikan itu sama istri saya. Itu makanya wanita ketika mau berpuasa sunat, minta izin sama suami. Mau puasa sunat, minta izin sama suami. Orang berpikir, nanti bagaimana kalau suaminya menginginkannya di siang hari? Hukumnya katanya batalkan. Tapi jauh lebih halus lagi dari itu. Jangan gara-gara puasa sunat 6 hari berturut-turut, begitu suaminya kepingin di malam hari, bukan siang lagi nih, malam. Dia bilang, lemas adik bang. Jangan puasa kalau begitu. Abang ni kayak ndak tahu ya, kita puasa bah, kata dia. Lemah adik ni bang, kata dia. Maka dia layani suaminya, pahalanya lebih besar dari puasanya itu. Bayangkan itu. Maaf, ini ibu, maaf. Saya perhatikan itu pada istri saya. Dia lemah kalau sudah mengerjakan puasa sunnatnya. Kalau Ramadan, suami juga puasa, jadi sama-sama lemah. Tidak begitu kepingin dia di malam hari. Kalau siang, sudahlah, sudah sama-sama lemah. Maka puasa sunnat. Jadi dari 5 rukun Islam tadi yang saya sebutkan tadi, wanita hanya diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Cuma itu. Zakat tidak. Maka ibu-ibu senang-senang saja, Bu. Tenangkan saja. Tenang saja. Kalau suami yang minta, istrinya rela, mereka seperti membunuh 70 orang Yahudi. Tapi kalau istrinya yang duluan minta, selesai itu istrinya seperti baru pulang menunaikan ibadah haji. Luar biasa kan? Tapi itu tidak benar-benar dipahamkan orang. Tidak benar-benar. Lebih besar, istri yang melayani suaminya karena diminta suaminya. Minta kopi misalnya. Itu pahalanya jauh lebih besar ketika suami belum minta, kopi sudah tersedia. Wah. Bidadari surga itu. Ini kadang-kadang malah udah diminta, ngerundel pula dia. Itu yang nggak paham itu. Pak Haji nanti nggak dapat ilmunya ini. Nanti Pak Haji untunglah yang bisikkan. Karena yang tertidur pasti nggak dapat nih ilmu ini. Nggak dapat, Pak. Ceritakan nanti sama mereka yang tidak dapat informasi ini. Wanita tidak dituntut berjihad. Yang dituntut berjihad itu suami, laki-laki. Jadi begitu mudahnya wanita ini untuk menjadi ahli surga. Bahkan dalam satu hadis, itu hanya 4 saja syaratnya wanita masuk surga. Cuma 4. Laki-laki banyak syarat-syaratnya untuk bisa menjadi ahli surga. Nantilah yang 4 ini kita terangkan. Nanti kurban jadi lupa pulanya. Itu tadi hanya perluasan saja dari materi yang sedang kita pahami. Jadi kesimpulannya, ingat ibu, wanita tidak dituntut berkorban. Kalau dia berkorban, hukumnya bukan jatuh kepada wajib, bukan jatuh kepada sunat, tapi jatuh kepada mubah. Boleh saja. Boleh dia berkorban, boleh tidak. Kalau dia berkorban, tetap dapat pahala. Kalau dia tidak berkorban, maka tidak ada hukum apa-apa sama dia. Itulah wanita. Ngapai pusing-pusing sebetulnya wanita? Ngapai pening-pening? Cukup tegakkan sholat. Sampai jemaah ada yang nanya sama saya. Kalau gitu Ustaz,
Apakah wanita tidak dituntut bertaklim, tidak dituntut belajar agama? Saya bilang yang dituntut dari dia belajar tentang ibadah yang dia dituntut melakukannya. Kalau dia belum paham tentang solat, dia wajib belajar. Karena solat tadi dituntut. Dia tidak perlu belajar zakat, dia tidak perlu belajar menunaikan haji, karena dia tidak dituntut. Nanti sudah diajak suami, barulah dia belajar manasiknya seperti apa. Atau kalau dia disuruh suami, mewakili suaminya membayarkan zakat, barulah dia belajar bagaimana cara menunaikan zakat. Selain dari itu tidak. Lalu belajar menunaikan ibadah puasa. Karena dia dituntut, maka dia wajib mempelajarinya. Yang lain-lain yang tidak dituntut, itu tidak wajib bagi wanita. Sederhana, Ibu, cuma 4 saja. Ahli surga insya Allah. Benar itu aja. Hadis Nabi SAW. Cuma saya katakan tadi, justru para wanita yang kadang-kadang mempersulit dirinya menjadi ahli surga, bahkan dia melakukan yang menghalangi. Saya kalau istri saya sudah selesai mengerjakan puasa sunat 6 hari, langsung saya suruh cari susu kambing, saya bilang. Mau tahu rahasianya apa? Boleh maaf ya, ini masjid Pak Ketua, tapi ini ilmu supaya jadi pemikiran bagi wanita. Istri wanita kalau dia sudah puasa lebih dari 2 hari, maaf, susunya akan mengempis, mengecil, hilang nanti selera suami, awas. Akhirnya nanti karena punya istrinya kecil, istri orang besar, istri orang saja ditengokinya. Itu rahasia itu. Maka saya suruh cepat cari susu kambing. Kenapa? Itu yang cepat membangkitkan, membesarkan kembali. Iya juga ya, kata Pak Haji. Jadi ada rahasianya memang. Ya. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, jika suami berkorban, lalu dia masih memiliki kemampuan yang kedua, barulah wanita dibolehkan. Tapi bukan tuntutan bagi wanita. Itu hukum asal dari berkorban ini. Maka dari itu, mayoritas kita mengikut mayoritas ulama, yaitu meyakini bahwa hukum berkorban itu adalah sunnat muakkad. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu bunyinya sunnat muakkad alal kifayah. Alal kifayah itu yang dimaksud adalah suami yang mewakilinya. Sunnat berarti tidak wajib. Muakkad artinya kuat. Ya, perintahnya kuat. Alal kifayah, seperti kita memahami hukum fardu kifayah. Kalau sudah ditunaikan sebahagian orang, maka yang sebahagian yang tidak menunaikannya sudah gugur perintah fardu itu kepada mereka, karena hukumnya fardu kifayah. Ini pun begitu, sunnat muakkad bagi suami. Kalau suami sudah menunaikannya, maka bagi istri alal kifayah. Bagi anak-anak alal kifayah. Bagi keluarga yang ditanggungnya itu menjadi alal kifayah. Mereka tidak lagi dituntut berkorban, lepas perintahnya, dan mereka jika diniatkan oleh suaminya, masuk dalam kurban suaminya, mereka akan mendapatkan pahalanya. Istri dapat pahala dari suami kalau suami meniatkannya. Makanya kalau ibu kepingin dapat pahala kurban, tinggal cek saja suami. Abang berniat untuk aku apa tidak? Abang berniat untuk aku atau yang lain? Simpanan. Untuk siapa abang niatkan?
Maka suami yang paham, dia akan niatkan kurban itu untuknya, kemudian untuk istrinya, kemudian juga untuk anak-anaknya, dan untuk orang tuanya, serta untuk keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tapi dari niat kurban dia, bukan kurban atas nama yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia boleh disembelihkan kurban atas namanya apabila yang pertama, yang sudah meninggal itu pernah ada nazarnya. Bahkan kalau dia nazar, bukan cuma boleh tapi wajib. Coba lihat apakah keluarga kita ada pernah punya nazar sebelum dia meninggal. Kalau ada, tunaikan nazarnya, wajib. Kemudian yang kedua syaratnya, apabila yang sudah meninggal dunia itu ada wasiat yang dia tinggalkan sebelum dia meninggal. Wasiat, pesan. Apa beda nazar dengan wasiat? Kalau nazar ini wajib ditunaikan ahli warisnya. Tapi kalau dia wasiat, maka tidak wajib. Artinya apa? Tergantung kepada keadaan ahli warisnya. Ahli warisnya mampu dan mau dia menunaikannya, maka sah, boleh. Jatuh hukum sunat muakkadnya. Tapi kalau ahli warisnya tidak mampu, apalagi mungkin mampu tapi dia tidak mau menunaikan wasiatnya, maka tidak ada hukum wajib baginya menunaikan wasiat itu. Itu beda nazar dengan wasiat. Kemudian syarat yang ketiga, boleh menyembelih kurban atas nama yang sudah meninggal dunia apabila yang mau berkurban dengan hartanya atas nama orang yang sudah meninggal dunia, dia pun ketika itu mengawalinya, dia yang pertama berkurban. Lalu masih ada tadi nilai lebih, misalnya untuk istri, untuk kurban yang kedua. Masih ada lagi kemampuan, bisa itu tadi untuk ayahnya yang sudah meninggal, untuk emaknya yang sudah meninggal. Tapi syaratnya yang bersangkutan yang mengeluarkan biaya untuk orang yang sudah meninggal dunia dan akan disembelihkan kurban atas nama yang sudah meninggal dunia itu, maka yang menunaikannya harus dalam keadaan dia berkurban pada tahun itu. Jangan sampai dia yang diperintah berkorban, tak berkorban, sementara yang sudah meninggal dunia, tidak ada wasiatnya, tidak ada nadarnya, lalu dia sembelihkan atas namanya. Ini termasuk bahagian dari menyimpang. Yang terakhir, yang keempat, syaratnya. Boleh orang yang sudah meninggal dunia, dimasukkan namanya dalam niat orang yang masih hidup, yang dia berkorban, walaupun korbannya cuma 1 ekor kambing saja. 1 kambing, dia masukkan nama-nama orang yang sudah meninggal dunia, maka itu dibolehkan. Asal yang berkorban itu yang masih hidup. Dari hukum ini saya pikir, ya semoga tercerahkanlah sebahagian dari hal-hal yang selama ini tidak mengena kepada hukum yang sebenarnya. Walaupun bisa jadi, wah kan tidak apa-apa Ustaz. Memang tidak apa-apa, siapa yang bilang apa-apa? Kita kan hanya mau mendudukkan hukumnya saja. Oh, saya mau berkorban Ustaz, tidak apa-apa, boleh. Oh, saya mau 2 Ustaz, saya sendiri istri, suka hatilah. Memangnya duit siapa? Suka hati. Tapi kalau benar-benar mau tadi mengamalkan sesuai dengan tuntunan,